Halo, Assalamualaikum. Selamat bergabung menjadi bagian dari SMA Pasundan 1 Bandung. Perkenalkan, nama Ibu Fenty Rahmawati. Ibu akan mengajar mata pelajaran kimia. Kimia. Apa itu kimia? Ada yang tahu? Ya, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari selama semester 1 ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hakikat dan peranan dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang struktur atom. Yang ketiga, kita akan mempelajari sistem periodik unsur. Yang keempat, kita akan mempelajari ikatan kimia. Dan yang kelima, kita akan mempelajari bentuk molekul dan gaya antar molekul. Ya, kita akan mempelajari tentang hakikat dan peranan kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kita bagi menjadi 2 garis besar, yaitu yang pertama, hakikat dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium. Kita ambil garis besar yang pertama, itu ada hakikat dan peranan ilmu kimia, dan yang ketiga ada metode ilmiah. Nah, hakikat ilmu kimia itu ilmu kimia sebagai ilmu yang mempelajari susunan materi, ilmu yang mempelajari struktur materi, ilmu yang mempelajari sifat materi, dan ilmu yang mempelajari perubahan materi. Itu adalah hakikat ilmu kimia. Yang kedua, peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Yang pertama itu ada cabang-cabang ilmu kimia. Yang kedua ada manfaat ilmu kimia di bidang kehidupan. Yang ketiga ada peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Dan yang terakhir ada karir di bidang kimia. Kita lihat cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia yang pertama itu ada di kimia organik. Kimia organik mengkaji struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Yang kedua ada di dalam kimia anorganik. Mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya, misalnya garam, mineral, senyawa logam, dan materialnya. Yang ketiga, cabang dalam kimia analitik. Mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kimia kuantitatif dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Yang keempat, ada pada bidang biokimia. Mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup, serta hasil perubahannya. Kajian meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Kemudian dalam ilmu kimia lingkungan, itu mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Kemudian pada kimia farmasi itu mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat bahan aktif alam, pembuatan atau sintesis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Yang kemudian dalam kimia fisik, itu mengkaji ilmu yang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika dan sifat kimia, serta perubahan kimia. Kemudian dalam kimia pangan, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika, energi menyertai reaksi kimia.
Kemudian, dalam kimia inti mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Selanjutnya, manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama pada bidang kedokteran, contohnya pada pembuatan obat-obatan. Yang kedua pada bidang pertanian, contohnya pembuatan pupuk buatan dan pestisida. Yang ketiga pada bidang geologi, yaitu untuk penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan atau benda-benda alam. Yang keempat pada bidang teknik sipil, itu untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan struktur suatu material bangunan. Yang kelima pada bidang biologi, contohnya penentuan struktur dan sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Yang keenam pada bidang hukum, contohnya pada pemeriksaan sidik jari dengan larutan AgNO3. Yang ketujuh pada bidang mesin, contohnya itu mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Selanjutnya, peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global, yaitu untuk menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol, pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak, program langit biru, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Selanjutnya, karir di bidang kimia. Kalian pasti berpikir kan, kalau misalnya kita ambil pelajaran kimia itu buat apa sih? Nah, sebenarnya banyak ya. Yang pertama, kimia itu bisa di dalam bidang pengendalian mutu dalam industri kimia. Yang kedua, itu pada bidang produksi di industri-industri petrokimia. Yang ketiga, kimia juga bisa sebagai peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah. Yang keempat, bisa juga seperti ibu, sebagai tenaga pendidik di bidang kimia di lingkungan pendidikan. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah itu yang pertama, dia akan bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, dia bersifat logis. Yang ketiga, dia bersifat objektif. Yang keempat, dia bersifat konseptual. Dan yang kelima, bersifat empiris. Nah, metode ilmiah itu langkah-langkahnya yang pertama, kita harus merumuskan masalah. Setelah kita mendapatkan suatu masalah, kita dapat menyusun kerangka teorinya. Ya, setelah menyusun kerangka teori, kita akan merumuskan hipotesis. Setelah kita menemukan hipotesis atau jawaban sementara, kita bisa melakukannya dengan penelitian eksperimen atau diuji coba. Nah, setelah kita mendapatkan data di dalam sebuah eksperimen, data tersebut kita olah dan kita analisis datanya. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan dan hasilnya kita publikasikan sehingga kita dapat menyusun sebuah teori. Nah, sebuah metode ilmiah juga kita bisa menemukan dalam suatu skripsi contohnya. Untuk sistematika laporan penelitian itu yang pertama ada di judul, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi abstrak. Bab satunya itu pendahuluan,
Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, eksperimen. Eksperimen itu dilakukan di laboratorium. Untuk kita mengetahui laboratorium, sebelum kita memasuki laboratorium, kita harus tahu dulu keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang kita pelajari di keselamatan kerja di laboratorium itu yang pertama ada di alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Yang kedua, bahan kimia, sifat dan simbolnya. Yang ketiga, penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Yang keempat, petunjuk dan larangan di laboratorium. Nah, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Nah, alat-alat di laboratorium itu sangat banyak. Alat-alat di laboratorium dan kegunaannya. Alat-alat di laboratorium itu sangat banyak sekali. Tapi yang paling sering kita gunakan itu yang pertama itu contohnya tabung reaksi. Nah, tabung reaksi kegunaannya untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Terus ada juga gelas beker atau gelas kimia. Itu gunanya untuk menampung dan mencampur bahan kimia. Kemudian ada pipet tetes. Yang ini ya pipet tetes itu untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Nah, selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume larutan. Dan ada juga labu ukur. Labu ukur digunakan sebagai pembuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Dan selanjutnya ada pengaduk atau disebut batang pengaduk. Batang pengaduk ini digunakan untuk melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat larut dengan sempurna. Alat yang selanjutnya itu ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi itu digunakan sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Kemudian ada pembakar spiritus sebagai alat pembakar, ada corong kaca sebagai alat penumpang untuk memindahkan larutan ke wadah yang lain supaya tidak tumpah. Ada juga Erlenmeyer digunakan untuk menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan, biasanya digunakan dalam proses titrasi. Ada juga penjepit kayu untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Dan ada mortar dan alu yang seperti kalau ibu di rumah itu kita sering menggunakannya. Nah, itu digunakan untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia padat. Nah, selanjutnya ke bahan kimia, sifat, dan simbolnya. Nah, simbol lambang tengkorak dengan tanda X di bawahnya itu berarti sifat bahannya itu beracun. Contohnya merkuri, gas klorin, dan sianida. Terus kemudian ada gambar seperti meledak. Nah, itu dilambangkan sebagai mudah meledak. Contoh bahan yang mudah meledak itu adalah amonium nitrat, nitroselulosa. Terus ada lambangnya seperti api. Itu artinya sifatnya mudah terbakar. Contohnya itu diethil ether, keton, dan alkohol. Ada selanjutnya lambang yang seperti gambar kipas angin ya. Nah, itu berarti sifat bahan tersebut bersifat radioaktif.
Contohnya uranium dan plutonium. Kemudian ada gambar lingkaran tapi di atasnya itu seperti ada api. Nah, sifat ini dia dapat mengoksidasi. Contohnya itu adalah kalium dikromat, hidrogen peroksida. Nah, terus ada juga lambang yang tanda X dengan ada huruf N-nya. Nah, ini berarti berbahaya jika masuk melalui pernafasan mulut dan kontak kulit. Contohnya itu ada di kloroform. Kemudian ada lambang tangan dan kayu yang ditumpahkan air. Itu bahan kimia yang bersifat korosif. Contohnya asam nitrit dan asam sulfat. Terus ada tanda X juga, itu berarti dia menyebabkan iritasi. Contohnya amonia belerang dioksida. Terus ada juga gambar ikan dan pepohonan yang mati. Itu berarti melambangkan membahayakan untuk lingkungan. Contohnya perak nitrat dan raksa 2 klorida. Yang selanjutnya kita akan bahas sampah. Kita akan bahas tentang penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Nah, ini ada petunjuk umum untuk menangani pembuangan sampah. Yang pertama, fine chemical. Hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Yang kedua, larutannya basa. Sebelum dibuang, larutan basa, kecuali alkali hidroksida, harus dinetralkan terlebih dahulu. Jika larutan tersebut bersifat asam, sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium. Yang keempat, contoh pelarut. Pelarut itu yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Terus yang kelima, ada bahan yang mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer, merkuri, manometer, pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selanjutnya ada bahan radioaktif. Nah, sampah radioaktif memerlukan penanganan yang khusus. Yang selanjutnya ada air pembilas. Air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Itulah petunjuk umum untuk menangani pembuangan sampah di laboratorium ya. Berarti sangat bahaya sekali kalau misalnya kita membuang sampah secara langsung. Makanya kita harus mengetahui dulu sifat dari bahan-bahan tersebut. Nah, selanjutnya petunjuk umum penanganan kebakaran. Jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan seperti APAR. Yang kedua, matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Yang ketiga, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan yang mudah terbakar lainnya. Yang keempat, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR. Segera panggil mobil unit pertolongan bahan kebakaran PBK terdekat. Yang kelima, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium.
Yang pertama, membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Yang ketiga, bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Yang keempat, menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Yang kelima, selama bekerja di laboratorium, harus menggunakan baju laboratorium yang harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Selanjutnya, bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Selanjutnya, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang selanjutnya, kita menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Selanjutnya, pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Yang ke-10, pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Selanjutnya, jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih yang mengalir. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.